Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, menurut ajaran Islam berpakaian adalah mengenakan pakaian untuk menutup aurat dan sekalian untuk memperindah jasmani seseorang sebagaimana digegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Namun tidak semua dandanan itu halal, walaupun dandanan dan perhiasan itu bertujuan agar lebih indah dipandang Islami. Ada cara berdandan yang haram dan bertentangan dengan Islam. Misalnya mengikuti cara berdandan wanita kafir yang tidak pernah sholat, wudhu, dan menjalankan hukum syariat. Berikut beberapa dandanan dan hiasan yang diharamkan Islam. 1. Menampakkan aurat. Sehebat apapun wanita muslimah dalam berdandan, hal pertama dan paling utama yang dilarang adalah membuka aurat. Seperti sabda yang disampaikan Rasulullah. Katakanlah kepada istrimu, anak perempuanmu dan istri orang mukmin, hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Berikut kisah Nabi. Suatu hari Asma binti Abu Bakar pernah menemui Nabi Muhammad SAW memakai pakaian yang berbahan tipis. Seketika itu Rasulullah memalingkan wajahnya dan bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya jika wanita sudah haid, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk wajahnya dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud. 2. Berdandan yang mengundang syahwat. Meskipun sudah menutupi aurat secara penuh, apabila seorang muslimah berdandan tapi masih mengundang syahwat, maka haram baginya untuk berdandan seperti itu. Lalu bagaimana dandan yang mengundang syahwat itu? Misalnya memakai pakaian yang tipis sehingga nampak transparan atau mengenakan baju menampakkan lekuk tubuh. Selain itu mengenakan make up juga dapat mengundang syahwat, misalnya menggunakan lipstik tebal dengan warna mencolok sehingga membuat bibir nampak seksi. Rasulullah bersabda, wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berjalan berlenggak-lenggok guna membuat manusia memandangnya, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapati aromanya. Padahal aroma surga bisa dicium dari jarak 500 tahun. Hadis riwayat Malik. 3. Berdandan seperti wanita jahiliyah. Ibnu Katsir menjelaskan jika pada zaman dulu wanita berjalan berlenggak-lenggok dengan langkah yang menggoda, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hal tersebut. Selain itu juga dicontohkan hal lain, yaitu mengenakan kerudung tanpa mengikatnya sehingga nampak perhiasan dan lehernya, itu juga dilarang dalam agama. 4. Tasyabuh atau berdandan seperti wanita kafir. Islam melarang keras tasyabuh sebagaimana pernah Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Namun sayang saat ini tasyabuh sepertinya menjadi hal yang banyak terjadi. Pasalnya banyak muslimah yang mengikuti gaya berdandan ala artis non-muslim di mana cara menghias diri yang mereka lakukan tidak sesuai dengan syariat Islam. 5. Berdandan seperti laki-laki. Meskipun sudah menutupi aurat secara penuh, namun jika seorang muslimah tampil tombau seperti halnya seorang laki-laki, maka hal tersebut juga tidak diperbolehkan. Rasulullah melaknat laki-laki yang berpakaian wanita dan wanita yang berpakaian laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. 6. Keluar rumah dengan mengenakan parfum. Sering kita jumpai perempuan ketika berada di jalan menggunakan parfum dengan bau yang sangat menyengat. Bahkan dengan jarak beberapa meter bau parfum tersebut sudah tercium. Sebenarnya muslimah tidak dilarang menggunakan parfum, namun hanya boleh digunakan di rumah untuk menyenangkan suami. Yang membuatnya dilarang adalah ketika menggunakan parfum di luar rumah dan tercium oleh lelaki yang bukan mahramnya sehingga dapat menimbulkan syahwat. Bahkan Rasulullah menyebut wanita seperti itu sama saja dengan berzina. Wanita mana saja yang memakai parfum lalu melewati suatu kaum supaya mereka mencium bau parfum itu, maka perempuan itu telah berzina. Hadis riwayat Ahmad. 7. Berdandan yang berlebihan. Dalam agama Islam sangat dilarang melakukan hal yang berlebihan, termasuk salah satunya saat berdandan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-An'am ayat 141. Yang menjadi pertanyaan sekarang, berdandan yang berlebihan itu seperti apa? 1. Berlebihan dalam segi waktu,
terlalu lama dalam berdandan. 2. Berlebihan dalam bergaya sehingga jatuhnya menjadi tabarruj. 3. Berlebihan dalam anggaran, boros. 8. Mencabut atau mencukur alis. Banyak wanita di zaman sekarang yang mengikuti tren cabut alis dan mengganti bentuk alis sesuai selera dengan sulam alis. Padahal Nabi Muhammad melarang keras wanita yang mencabut alisnya. Telah dilaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta untuk disambung rambutnya, wanita yang mencabut alis dan wanita yang minta dicabut alisnya, wanita yang mentato dan wanita yang minta untuk ditato, tanpa ada penyakit. Hadis riwayat Abu Dawud. 9. Rambut palsu atau menyambung rambut. Hanya agar ingin tampil lebih menarik, banyak wanita yang menyambung rambutnya dan ada juga yang memakai rambut palsu. Larangan menyambung rambut juga berlaku bagi laki-laki sebagaimana Rasulullah bersabda. Sesungguhnya Rasulullah melaknat wanita yang menyambung rambut dan meminta disambung rambutnya. Hadis riwayat Muslim. 10. Bertato. Tato diharamkan dalam Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, telah dilaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta untuk disambung rambutnya, wanita yang mencabut alis dan wanita yang minta dicabut alisnya, wanita yang mentato dan wanita yang minta untuk ditato, tanpa ada penyakit. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat yang beriman, itulah 10 dandanan yang diharamkan bahkan dilaknat oleh Allah jika wanita melakukannya. Terlebih bagi wanita yang sudah menikah harus hati-hati. Dandanan yang dianjurkan adalah dandanan untuk menyenangkan suami. Semoga bermanfaat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.